Shalom, selamat pagi. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Baik, yang terus menjaga, memelihara kita, sehingga hanya dengan kuasa Tuhan, hanya karena seizin Tuhanlah, pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang, yang ditulis oleh hamba Tuhan, Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Kekacauan Banyak Suara. Ayat intinya diambil dari Wahyu 18 ayat yang keempat. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Keterangannya, dalam pekerjaan terakhir memberi amaran kepada dunia, dua panggilan jelas diberikan kepada gereja-gereja. Pekabaran malaikat ketiga ialah sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan dengan suara yang nyaring, pekabaran malaikat ketiga kedengaran dari surga berkata, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Sebagaimana Tuhan memanggil anak-anak Israel keluar dari Mesir supaya mereka dapat memelihara hari Sabat, begitu juga Ia memanggil umatnya keluar dari Babel supaya mereka jangan berbakti pada binatang atau patungnya. Setelah kebenaran dimaklumkan sebagai kesaksian bagi segala bangsa, setiap kuasa kejahatan yang dapat direncanakan akan dijalankan, dan pikiran-pikiran manusia akan dikacaukan oleh banyak suara yang berseru, "Lihat, inilah Kristus, tengok, Ia ada di sini. Ini ada kebenaran, aku memiliki pekabaran dari Tuhan. Ia telah mengutus aku dengan terang yang besar." Kemudian akan ada usaha memindahkan tanda-tanda petunjuk dan usaha untuk merobohkan tiang-tiang iman kita. Suatu usaha yang lebih menentukan akan diadakan untuk meninggikan hari Sabat palsu dan melemparkan penghinaan kepada Tuhan sendiri dengan menggantikan hari yang telah Ia sucikan dan berkati. Hari Sabat yang palsu ini akan dipaksakan dengan hukum yang menindas. Tetapi sementara setan bekerja dengan tanda ajaibnya yang palsu, masa yang dinubuatkan dalam Wahyu akan digenapi, dan malaikat hebat yang akan menerangi bumi dengan kemuliaannya akan memaklumkan kejatuhan Babel dan memanggil umat Tuhan supaya keluar daripadanya. Bilakah dosa-dosa sampai ke langit? Bila mana hukum Tuhan pada akhirnya dibatalkan oleh penguasa pemerintahan, masa kesesakan umat Tuhan adalah kesempatannya untuk menunjukkan siapakah pemerintah langit dan bumi. Sementara kuasa setan menggerakkan unsur-unsur dari bawah, Tuhan akan mengirim terang dan kuasa kepada umatnya supaya pekabaran kebenaran dapat dikumandangkan ke seluruh dunia. Kekacauan banyak suara. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Ada dua pekabaran yang tertulis dalam kitab Wahyu, terlebih khusus dalam Wahyu 14 dan Wahyu pasal yang ke-18. Dalam Wahyu 14, pekabaran malaikat ketiga mengatakan, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Babel, tempat di mana kekacauan berada, tempat di mana dicampur adukan ajaran-ajaran, dicampurkan kebenaran dengan tradisi, kebenaran dengan adat istiadat, sehingga dengan gampangnya diterima oleh kalangan banyak orang, akan rubuh oleh kuasa Tuhan. Dan panggilan bagi umat-umat Tuhan dalam Wahyu pasal 18, "Pergilah kamu hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Umat-umat Tuhan harus keluar dari Babel, dari tempat di mana kekacauan, dari mana percampuran kebenaran dan adat istiadat, tradisi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan.
panggilan diberikan kepada kita pada pagi hari ini. Melihat, memperhatikan, agar dengan pertolongan Tuhan, rambu-rambu, kebenaran-kebenaran, tiang-tiang iman yang Tuhan sudah sampaikan dalam kebenaran firman Tuhan tidak disangkal oleh karena kita mengikut arus, mengikut kepada orang banyak. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita untuk menuruti hukum-hukum Allah dan terus beriman kepada Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa Babel, tempat di mana kekacauan, tempat dicampur adukannya kebenaran firman Tuhan dengan tradisi, dengan adat istiadat yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, akan rubuh. Dan umat-umat Tuhan yang sejati dipanggil untuk keluar agar tidak menerima malapetaka akibat dari kesalahan yang telah dilakukannya. Kami datang kepadamu ya Tuhan memohon kuat kuasa surga, agar kami dimampukan untuk bisa berdiri teguh, mempertahankan iman, untuk terus berharap dan bersandar kepadamu, sehingga dengan pertolongan Tuhan, apapun yang Engkau akan izinkan kami alami, kami dapat melewatinya bukan karena kami sanggup, tapi karena Tuhanlah yang terus beserta dengan kami. Diberkatilah seluruh umat-umat Tuhan dengan kesehatan, kekuatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga. Sehingga dengan pertolongan Tuhan, berkat yang dipercayakan, talenta, kesehatan, apapun yang Kau titipkan dalam kehidupan kami, dapat dimaksimalkan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, dan dengan pertolongan Tuhan akan banyak jiwa dipersiapkan menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Persiapkan kami untuk menerima roh jan akhir, dan layakkan kami untuk menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami semua bisa siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Jadilah menurut apa yang Kau pandang baik ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.